Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagaimana kalian lihat saya salat. Saya mau tanya, Imam Syafi'i lihat nggak Rasulullah salat? Maliki, Syekh Albani, bin Bas lihat nggak? Cuma riwayat. Oleh karena itu perhatikan, salat yang merupakan sunnah amaliyah yang langsung dicontohkan melalui praktek Rasul, diwarisi oleh sahabat, keluarga Rasul, kemudian tabi'in. Yang sampai kepada kita disepakati itu namanya sunnah amaliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari ke-11. Betul kayak Pak Farid bilang, ngitung aja kemarin kita lagi ngitung, saya pikir udah hari ke-11 kemarin. Yang dekat aja hitungan 1 sampai 10 kita bisa salah, apalagi hal-hal yang besar. Jadi alhamdulillah di hari ke-11, mudah-mudahan bersama perjalanan ibadah siam ini dosa kesalahan kita berguguran, hati kita yang rusak, ya, yang penuh dengan noda diperbaiki dan disucikan oleh Allah. Yang tadinya kecondongan kita ke arah dunia, ke arah syahwat, Allah alihkan kecondongan kita kepada Allah, keridhaannya dan apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kemurahannya ini menjadi jalan taubat kembali kepada Allah yang akan mengantarkan kita menuju husnul khatimah dengan amal perjuangan dijalani. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita telah bersama-sama ikuti pada kajian yang lalu, pada hari ini kita akan lanjutkan, yaitu pembuktian mengenai kebenaran Al-Quran dengan apa? Kita mengenal Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Ini amat penting. Di samping pembuktikan melalui ayat-ayatnya, melalui kandungan-kandungannya yang semuanya menunjukkan kebenaran, tapi pembuktian dengan kita mengenal Allah yang menurunkan Al-Quran akan menumbuhkan di hati kita rasa khasyah, rasa ta'zim, dan betul-betul ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki kajian kita, insya Allah yang jadi renungan kita adalah surah As-Sajdah, halaman 415 dari ayat pertama. As-Sajdah, ya, halaman 415. As-Sajdah, ya, halaman 415, juz 21, ya, juz 21. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada dua orang, latar belakang pendidikannya sama, materi yang dipelajari sama, ya, kemampuan dan kecerdasannya pun hampir dikatakan sama. Tapi yang satu, ya, mempelajari Al-Quran, meresap ke dalam hatinya, menimbulkan perubahan
dalam sikap dan sepak terjangnya. Sedangkan yang satu lagi belajar Al-Quran, tapi ternyata yang terjadi penyimpangan. Semakin banyak yang dikuasai dari Al-Quran, semakin muncul kesombongannya, keangkuhannya, kebanggaannya. Dia merasa bangga dengan apa yang dikuasai dari apa? Al-Quran, baik dihafalnya, bacaannya dengan suara yang indah. Tapi terjadi perbedaan. Yang satu ini dibawa Al-Quran menuju Allah, sedangkan yang satu didorong Al-Quran menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya kira-kira? Jawabannya hadirin sekalian, Quran ini bukan hanya kitab yang bertujuan untuk membawa pencerahan, yang mencerdaskan, mencerahkan kita, membuka mata kita untuk melihat kebenaran. Tapi Quran ini adalah kitab yang diturunkan Allah sebagai zikir. Sebagai zikir. Apa itu zikir? Dalam bahasa Arab kata zikir dari dzakara yadhkuru sebetulnya bisa berarti dua makna. Yang pertama mengingat, yang kedua menyebutkan sesuatu, seperti wadhkur fil kitabi Ibrahim, ceritakan, tuturkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran tentang kisah Ibrahim. Ada lagi makna wadhkuru id antum qalilun fakaththarakum. Ingat dulu kalian sedikit, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perbanyak jumlah kalian. Dan dua makna ini saling bertalian. Pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang kalau cinta sesuatu bakal sering-sering menyebutkan yang dicintai. Betul tak? Jadi kesimpulannya, zikir ini menunjukkan dua makna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad demi Al-Quran, dzidzikr, yang di dalamnya terdapat pelajaran yang selalu diingat, yang mengajak kita semua untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir asalnya mutadzakir, dari zikir juga, cuma dirubah dari tak menjadi dal untuk memudahkan sebutannya. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk diingat, untuk diingat. Ini merupakan kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Dia tidak ada alasan mengatakan sulit bagi kami untuk memahami, mengingatnya. Kami permudah baik bacaannya, mengingatnya, dan tujuan dari pelajaran Al-Quran untuk mengingatkan kita selalu kepada Allah. Artinya menghubungkan hati kita dengan Allah. Begitu juga innal ladzina kafaru bidzikri wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya mereka-mereka yang ingkar kepada zikir, itu Quran yang diturunkan sebagai pelajaran yang mengingatkan dia kepada Allah dan tujuan hidupnya. Wa innahu lakitabun aziz, dan dia kitab yang benar-benar amat agung. La ya'tihil batil, tidak mungkin akan dihinggapi oleh kebatilan. Min baini yadayhi wa min khalfihi, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Artinya pada saat Rasulullah hidup, bahkan sebelum diturunkan Al-Quran, ketika Rasulullah masih hidup, setelah wafatnya Rasul, tidak akan mungkin sama sekali Quran ini dihinggapi oleh kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Baik ketika Rasulullah berada di hadapan Al-Quran maupun ketika Rasulullah meninggalkan, pergi menghadap ke hadapan Allah, Quran dalam keadaan terjaga. Tanzilun min hakimin hamid,
yang diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, yang mengikuti petunjuk Quran akan menjadi seorang yang hakim dan terpuji. Itu merupakan balasan atas apa-apa yang dilakukan dengan mengharapkan dan menghormati Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian juga Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Al-Quran sebagai zikir, wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami senantiasa menjaga, memelihara Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita kaji, kita kuasai bahasanya, kita mampu mengaitkan antara dengan ayat, tapi kalau hati tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat, keberkahan, keindahan Al-Quran akan dijauhkan dari kita. Sebagaimana Bapak Ibu, kalau menyembelih hewan tidak menyebutkan nama Allah, daging tersebut terputus kebaikannya dari Allah. Masuk ke dalam tubuh kita, ya. Tubuh kita ini semua sistemnya terhubung dengan Allah. Begitu datang makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita yang tidak dihubungkan dengan Allah, dengan sendirinya apa yang bakal terjadi? Tapi begitu kita menyebutkan dengan sadar Bismillahirrahmanirrahim, kita menyembelihnya. Sewaktu memisahkan ayam dari kehidupan, dan kehidupan ini anugerah Allah, kita menyembelihnya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini kan secara nggak langsung seorang hamba mohon izin dari Allah. Nah, waktu penyembelihan disebutkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengasih dan penyayang, kira-kira bagaimana kualitas daging tersebut? Kalau seandainya ada hal-hal yang bahaya, yang buruk, dijauhkan dari Allah, kebaikannya dilipat gandakan. Waktu mengkonsumsinya juga Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menikmati, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Antum bisa bayangkan, baik itu makanan, pekerjaan, apa saja yang kita lakukan, termasuk pilihan kita yang kita pilih, dengan menyebutkan dan menghubungkannya dengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini bukan sesuatu yang memberatkan, merugikan, tapi justru menyelamatkan dan menguntungkan kita. Jadi membaca bismillah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi menghubungkan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ambil sebagai tindakan pilihan, dan apa yang kita konsumsi, dengan menghubungkannya dengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Begitu juga membaca Al-Quran. Kalau kita membaca hanya sebagai kajian wacana, apalagi untuk tujuan duniawi, agar menjadi ulama yang kondang, yang menghibur, mempesona orang lain dengan ayat-ayatnya yang dibacakan, maka orang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, tapi dari Allah jangan dia menuntut sesuatu atas dasar dia bekerja bukan untuk Allah, dia menyampaikan ayat Allah bukan untuk Allah, dia inginkan dunia, Allah berikan. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa man kana yuridu harthal akhirati nu'tihi minha wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang menginginkan ladang pertanian yang dilakukan untuk dunia, Allah berikan apa yang dia mau. Sedangkan yang bertani, bercocok tanam untuk akhiratnya karena mengharapkan Allah, dia akan kami berikan lebih baik lagi. Dan di akhirat dengan sendirinya dia akan menerima balasan yang lebih mulia. Maka sebagai pengingat, jangan pernah kita memutuskan hubungan apa-apa yang kita lakukan, kita kerjakan dengan Allah. Nah, kalau orang mau bermaksiat kepada Allah, dia lagi bersemangat bermaksiat, kira-kira bisa nggak amalnya dihubungkan dengan Allah? Dia lagi ingin pergi bersama seorang wanita yang bukan muhrimnya, berjalan bersama-sama, dia keluar dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau dia pegang wanita tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau masuk katakan ke tempat maksiat dengan Bismillahirrahmanirrahim, gak mungkin kan?
Nah, seorang yang beriman yang biasa hatinya terhubung dengan Allah, dia merasa kalau dia harus dipisahkan dari Allah karena melakukan perbuatan maksiat, dia merasa ini amat dirugikan. Dia ingin seluruh tindak tanduknya, sepak terjangnya terhubung dengan Allah. Jadi secara nggak langsung membentengi kita dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan selalu membuat amal kita ini melahirkan panen-panen yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Allah berikan nama buat Al-Quran. Salah satu namanya adalah Al-Dzikir. Dan Nabi diperintahkan wadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, peringatkan dengan Al-Quran siapa yang takut ancaman. Tidak ada paksaan, cuma peringatan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan kita rasakan bahwa apabila seseorang selalu berhubungan dengan Allah, hatinya, hidupnya damai, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, Allah juga akan mudahkan segala-galanya baginya. Kemarin saya bercerita mengenai sebuah kisah yang terjadi pada salah satu teman saya, kira-kira 30 tahun yang lalu. Suatu kita masih di Cawang, teman saya habis selamat dari kecelakaan. Dia bercerita kisah yang amat menakjubkan, bisa menjadi pelajaran buat kita. Dia kembali dari Bogor ya, menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. Mobil memang stabil, tapi kecepatan sampai 180, 190, dan dulu kan tol kosong. Dia sedang tergesa-gesa jalan, tahu-tahu mobil di sebelah kiri tanpa sen, tanpa pendahuluan, masuk ke jalur cepat. Jarak sudah dekat. Rupanya yang di sebelah kiri nggak sadar, di belakang ada mobil dengan kecepatan tinggi. Dia pelan-pelan dia masuk, yang di belakang kecepatan amat tinggi. Mau di mana kebuang? Pada saat dia berhadapan dengan kondisi seperti ini, dia tutup matanya sambil injak rem, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa yang dibaca Bismillah? Itu pun subhanallah seperti pertolongan dari Allah. Begitu dia buka matanya, apa yang terjadi? Mobil yang tadinya ke arah Jakarta pindah ke bahu jalan yang menuju ke Bogor. Dan subhanallah mobil lalu lalang seperti tidak terjadi apa-apa. Kan kalau seandainya terlihat, semua orang bakal berhenti, apalagi orang Indonesia suka nonton. Ada kecelakaan, ada kejadian, walaupun apa sudah selesai, rame-rame jalan macet, ternyata orang lagi nonton kecelakaan di sebelah. Kalau ini seperti normal. Dan orang ini bukan seorang alim, bukan ustaz, seorang biasa yang hanya mengerjakan yang wajib, menjauhkan apa yang diharamkan, tapi bukan termasuk orang yang menonjol dari sisi keilmuan. Ternyata mobilnya dipindahkan Allah dari jalur Bogor ke Jakarta menuju Jakarta ke Bogor, berhenti di bahu jalan dengan sendirinya. Buat kita mustahil, tapi buat Allah, kalau Allah ingin menyelamatkan seseorang, betapa mudahnya bagi Allah. Rabbus samawati wal ard. Nah, di sini pelajaran buat kita bahwa begitu kita hubungkan amal kita dengan Allah, niat kita dengan Allah, kekayaan Al-Quran akan dibuka untuk kita semua. Jadi bukan untuk menunjukkan kita pandai, cerdas, ya, untuk mencari popularitas. Setelah itu kita bikin manajemen untuk ngatur dakwah kita. Setiap kali datang sekian, untuk ininya sekian, minta juga kondominium yang apa? Yang sesuai, bahkan minta istri anaknya juga diundang rame-rame. Sampai jamaah di Australia mengumpulkan uang sedikit-sedikit. Berapa sih gaji orang di Australia? Katakan dia kumpulkan $100, $50, itu juga kan hal yang dibutuhkan sama mereka. Ketika dia mengundang ulama tersebut dari Indonesia, dia minta dirinya sama keluarganya, anak-anaknya, tiketnya, kemudian ditempatkan di hotel, kemudian dia minta sekian. Akhirnya masyarakat Australia yang muslim ini yang dari Indonesia kecewa luar biasa. Kok ingin mendengarkan firman Allah,
pelajaran dari Allah kok sulitnya luar biasa. Kalau pada zaman Rasulullah diundang oleh seorang wanita yang lemah ya, ke rumahnya, lagi jalan Rasulullah mampir ke rumahnya. Bahkan Rasulullah yang datang ke suku-suku bukan diundang, tanpa jemputan, tanpa imbalan, tapi apa? Rasulullah yang datang kepada mereka, memberikan solusi buat perjuangan mereka, hidup mereka, hingga akhirnya dia dicintai oleh umat bukan karena kesombongan, bukan karena wibawa yang dibuat-buat, bukan karena jaga image. Rasulullah duduk sama sahabatnya. Kalau kita sekarang ada acara maulid, ustadz masuk, di depan ada kasur. Ada kasur kan, bunga-bunga, makanan juga paling istimewa. Rasulullah masuk ke satu majelis, di mana ada tempat kosong dia duduk. Nah, ini pelajaran dari kehidupan Rasul yang tidak sama sekali menjaga image, menjaga pengaruh, kesombongan, duduk bersama sahabatnya, ceria bersama mereka, membuat hati mereka betul-betul cinta pada Rasul, hingga mereka mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, aku tebus ibumu dengan ayah ibumu. Kenapa bukan dengan dirinya? Orang Arab itu amat menghormati leluhurnya. Jadi kalau ayah ibunya rela dipersembahkan, apalagi dirinya. Jadi bukan cinta yang tumbuh ya, karena tekanan, karena paksaan, tapi dari ketulusan hati mereka. Nah, ini yang kita ingin bangun di antara kita. Gak ada yang namanya kelas atas, kelas bawah. Dalam Islam gak ada yang namanya elit sama kalangan rendah. Lihat, Bilal, Salman, Abbas, Abu Bakar, Umar, Uthman duduk sama-sama. Bahkan Salman berani mengoreksi Sayyidina Umar. Mereka berani mengoreksi. Ketika Sayyidina Umar sedang menyampaikan khutbahnya, Salman berdiri, ya Amirul Mukminin, ada sesuatu di hati saya yang saya ingin tanyakan pada kamu. Dia bilang, silahkan ya Salman. Kita mendapatkan jatah bahan sama-sama. Kamu lebih tinggi dari kami, pakaian kamu lebih panjang dari saya. Padahal jatah bahan yang diberikan sama. Dari mana kelebihannya? Kalau seorang pemimpin di tengah kita dipertanyakan seperti ini, kira-kira marah nggak? Jangankan pemimpinnya, penjilat-penjilatnya langsung haruskan melakukan tindakan keamanan, betul nggak? Sayyidina Umar mengatakan apa? Jawab, wahai Abdullah, anaknya Ibnu Umar, dari mana ayah kau mendapatkan kelebihannya? Dijawab oleh Ibnu Umar, ayah saya badannya tinggi, bahan yang menjadi miliknya tidak menutupi dengkulnya, maka bahagian saya berikan kepadanya. Salman langsung mengatakan, sekarang hati saya tenang. Duduk dia. Jadi kalau antum melihat bagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya yang tadinya masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dan amat demokrasi. Demokrasi gak ada apa-apanya dibandingkan itu. Betul gak? Di mana seorang mantan budak berani menegur Amirul Mukminin, bahkan seorang wanita Khawlah binti Sa'ad datang ke hadapan Umar yang sedang berjalan sebagai Amirul Mukminin. Kamu tidak ingat dulu kamu berkelahi bersama pemuda-pemuda pada masa jahiliyah, bermabuk-mabukan, melakukan perbuatan yang rendah, kamu juga menyembah berhala. Tahu-tahu Allah berikan hidayah kamu, lalu Allah angkat kamu sebagai pemimpin di tengah kita. Fattaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Itu Sayyidina Umar bergetar tubuhnya. Padahal ini apa? Kemarin masih jahiliyah. Bagaimana dakwah Quran dan Rasul yang dipraktekkan langsung Rasul bisa mengena di tengah-tengah mereka. Tapi kenapa ilmu bertambah, kok manusianya makin jauh dari Allah? Karena hatinya tidak bertadzakur. Nah, kita akan baca surat As-Sajdah beberapa ayatnya hingga zuhur. Kita ingin renungkan bagaimana metode uslub Al-Quran dalam memberikan bimbingan, petunjuk, dan juga meyakinkan akan kebenaran Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftaruh bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama-sama renungan kita dengan pembukaan yang Allah perintahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Satu kata yang tidak terdapat dalam bahasa Arab sebelumnya, tersusun dari 3 huruf alif lam mim, sebagaimana sebahagian pembukaan surah-surah Al-Quran. Ada juga yang dibuka dengan ha mim, ada dengan yasin, ada juga dengan alif lam ra atau alif lam mim sad atau kaf ha ya ain sad. Ini merupakan huruf hijaiyah. Al-Quran mempergunakan juga huruf-huruf ini, dan juga menggunakan kata-kata bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab, bukan menggunakan bahasa asing. Nah, kalian mengatakan Quran bukan dari sisi Allah, kalian meragukan kebenarannya. Kalau kalian ragu dan tuduhan kalian benar, coba kalian tandingi Al-Quran. Bukankah bahan bakunya tersedia di tengah-tengah kalian? Kalian bisa bekerja sama, panggil kalangan jin dan manusia untuk bersama-sama ya, menandingi Al-Quran. Masa seorang yatim ya, yang tidak mengenal pendidikan sebelumnya ya, bisa melahirkan sebuah kitab seperti Al-Quran, sedangkan kalian ya, bersama-sama tidak mampu melakukan, padahal kalian dikenal sebagai ahli sastra dan orang-orang yang bijak. Ternyata tantangan yang ditujukan Allah pada saat tersebut sampai saat ini tidak ada yang menyambut. Jadi huruf-huruf ini menurut ya, pendapat yang terkuat dari apa? Dari para ahli tafsir. Tapi bukan berarti itu semua maknanya. Jadi yang dapat kita fahami agar tidak terlalu jauh,
bahwa dia menunjuk kepada Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif lam mim dzalikal kitab. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini seolah-olah Allah menantang mereka. Karena menuduh Al-Quran bukan dari Allah, tapi hasil rekayasa seorang makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu, buktikan, tandingi Al-Quran. Ternyata persis keadaannya seperti ibu-ibu kita semua ini diciptakan dari asal usul dan saripati tanah. Patung juga diciptakan manusia dari saripati tanah. Berbeda nggak di antara keduanya? Satu ciptaan Allah, satu rakitan manusia. Yang satu tidak berakal, tidak berpikir, tidak mampu untuk beraktivitas seperti aktivitas makhluk yang bernama manusia yang langsung diciptakan Allah dengan akalnya, juga dengan berbagai macam kecerdasan yang Allah tanamkan padanya, dengan juga organ-organ yang amat menakjubkan, baik organ yang terlihat mata kita maupun yang tidak terlihat dalam tubuh kita, semuanya amat menakjubkan. Walaupun manusia telah terbang dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi ternyata mereka betul-betul tak berdaya di hadapan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak manusia yang mau gantinya diganti buatan, jantungnya diganti buatan manusia, ginjalnya diganti dengan buatan manusia? Ada nggak yang mau? Giginya aja harus kan, kalau nggak terpaksa nggak mau diganti. Gigi yang Allah ciptakan menyatu dengan tubuh. Kalau kita lagi mengunyah daging, bukan hanya lidah yang menikmati, gigi juga merasakan. Betul nggak ibu sekalian? Tapi yang buatan manusia dari porselen, kalau semua diganti porselen, gigi nggak merasakan apa-apa sekalian. Betul nggak? Tapi ciptaan Allah amat menakjubkan, apalagi yang membuat manusia ragu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan huruf ini, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan tanpa keraguan sedikit pun dari sisi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Apa yang meyakinkan hadis sekalian? Orang bisa membuktikan melalui keterangan Allah dan realitas yang terdapat di alam raya ini. Ada nggak tanda-tanda yang menunjukkan selain Allah, atau kesaksian terhadap selain Allah? Kalau Allah mengklaim langit bumi ini merupakan ciptaannya, lalu ada Tuhan yang lain yang ikut menciptakan, pasti mereka tidak akan diam. Betul tak? Saksikan pertarungan perebutan kekuasaan di antara manusia. Tapi ternyata Allah mengklaim dari mulai dulu sampai sekarang, tidak ada satupun yang tampil menandingi Allah atau membantah Allah. Bahkan keterangan Allah dalam Al-Quran semuanya menerangkan dan menjelaskan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran ini diturunkan tidak ada keraguan sedikit pun dari sisi Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara. Apakah mereka menuduh Rasul yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Kalau Rasul mengada-adakan kebohongan, masa Allah akan diamkan? Betul tidak? Dalam ayat yang lain, kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, Allah akan putuskan jantungnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Oleh karena itu dosa yang paling berat menurut Al-Quran, berbohong atas nama Allah. Begitu juga kalau orang berbohong atas nama Rasul, menisbatkan padanya, sama dengan berbohong atas nama Allah. Apa mereka berani mengatakan bahwa Nabi berbohong mengada-adakan Al-Quran atas namanya? Bal huwal haqqu min rabbik. Sama sekali tidak benar tuduhan mereka dan tidak berdasar. Sesungguhnya Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dan pasti dari Tuhan, dari penciptamu. Tujuannya apa? Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Tujuan diturunkan Quran agar engkau memberikan peringatan, wahai Rasulullah, kepada satu kaum yang belum pernah datang peringatan sebelumnya kepada mereka.
la'allahum yahtadun, tujuan dari peringatan ini agar mereka kembali kepada kebenaran, berjalan di atas petunjuk Allah. Tidak seperti yang kita jumpai, mereka-mereka yang hidup terlunta-lunta dalam kebingungan. Yang satu menyembah berhala dari batu, yang satu lagi menyembah matahari, yang satu lagi menyembah bulan, satu lagi menyembah bintang. Kemudian melakukan berbagai macam perbuatan kotor, noda yang tidak benar, membuat manusia hidup menderita merana dalam ketakutan yang kuat menindas yang lemah. Jadi tujuan dari peringatan yang dibawa Rasul, Quran yang diturunkan untuk mengembalikan manusia ke dalam hidayah Allah. Nah, kalau ini tujuannya, lalu ulama yang menyampaikan tidak berada di atas petunjuk, dia hanya menyampaikan, menerangkan, tapi dia jauh dari petunjuk, bagaimana mungkin dia akan dapat meyakinkan? Oleh karena itu peran ulama bukan hanya menyampaikan, tapi dia lebih dulu harus mengamalkan, menjadi contoh di tengah-tengah manusia. Lalu Allah ingin membuktikan ya akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran dari penyataannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan ya, langit dan apa yang terdapat di antara. Dia menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dalam 6 masa. Artinya tidak sekaligus diciptakan, tapi Allah ciptakan secara bertahap untuk membuka mata kita agar kita belajar dari ayat Allah. Allah menciptakan kakek kita Adam sekaligus. Betul enggak? Diciptakan dari tanah yang dikeringkan, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Allah bisa juga menciptakan kita sekaligus, tapi bisa nggak kita belajar tentang kebesaran keagungan Allah dari proses pertumbuhan ya, dan perpindahan dari saripati tanah ya, terjadi pembuahan, kemudian sel-sel yang membelah dirinya dalam kegelapan merajut organ tubuhnya, tulangnya, syarafnya, ototnya. Subhanallah, terbentuk manusia sempurna dari asal usul yang begitu rendah. Bisa nggak kita belajar? Kalau sekaligus, kalau datang orang mau belajar bikin roti, dia makan roti nikmatnya luar biasa. Atau orang makan katakan nasi kebuli, nasi mandi, atau katakan kue-kue tertentu, dia bilang sama yang membuat, bisa nggak kamu ajarkan saya? Kalau dia bikin resep, sama dia contohkan langsung masak, mana yang lebih indah, lebih mudah? Kamu belajar bikin roti, datang. Diajarkan bukan dengan hanya bicara, tapi langsung dicontohkan cara membuat roti. Dia pulang, dia belajar, dia mengikuti, mungkin pertama-tama kurang sempurna, lama-kelamaan bisa menghasilkan yang lebih sempurna. Ini kemampuan manusia untuk belajar. Oleh karena itu kenapa sholat tidak langsung dipraktekkan dalam Quran, tapi melalui contoh Rasul, karena lebih mudah. Nabi mengajarkan sholat nggak sulit, nggak kayak kita zaman sekarang nih ribut. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat sebagaimana kalian lihat saya sholat. Saya mau tanya, Imam Syafi'i lihat nggak Rasulullah sholat? Maliki, Syekh Albani, Bin Bas lihat nggak? Cuma riwayat. Oleh karena itu perhatikan, sholat yang merupakan sunnah amaliyah yang langsung dicontohkan melalui praktek Rasul, diwarisi oleh sahabat, keluarga Rasul, kemudian tabi'in, yang sampai kepada kita disepakati, itu namanya sunnah amaliyah. Sunnah, dan semuanya lengkap. Yang ribut itu sunnah qauliyah, riwayat mengatakan begini, riwayat mengatakan begini, itu namanya sunnah qauliyah. Contohnya, orang kalau bertasyahud berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur, ada 11 riwayat kembali kepada Wa'il.
Yang satu mengatakan Nabi bertasyahud menggerakkan jarinya. Diriwayatkan oleh Wa'il dan dia lihat Rasul menggerakkan jari telunjuknya. Tapi yang 10 riwayat enggak. Albani menekankan bahwa hadis ini sahih. Wa'il bin Hujr dari mana? Dari Yaman. Datang ke Rasulullah sebentar, kemudian balik lagi ke Yaman. Lalu sahabat-sahabat yang tiap hari bersama Rasul meriwayatkan enggak begitu. Oleh karena itu para ulama mengatakan satu riwayat ya, yang menunjukkan satu pekerjaan yang disaksikan banyak orang, yang meriwayatkan cuma satu orang, dianggap ini syadz ganjil. Tapi repotnya mereka seolah-olah menyaksikan Rasulullah sholat dan mengklaim orang yang berbeda melakukan perbuatan bid'ah. Nah, para jamaah sekalian, Quran yang dibacakan Rasul, ya, itulah Quran yang ada pada kita saat ini. Sedangkan contoh-contoh dalam kehidupan Rasul yang bersifat amali praktis jelas. Nah, pada ini kita bersatu, yang berbeda ujian dari Allah untuk menguji kebersihan hati kita. Bersama-sama kita saling menghargai, menghormati. Nah, kembali, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit, bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 masa. Pertama, Allah menciptakan bumi selama 2 hari. Setelah itu 2 hari kemudian Allah sediakan semua perbekalan kebutuhan bumi dan juga gunung-gunung yang ditancapkan untuk menjaga keseimbangannya. Berarti 4 hari. Yang 2 hari berikutnya penciptaan langitnya. Dan sampai sekarang langit masih terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hadirin sekalian muncul galaksi-galaksi baru yang langit meluas kecepatannya mirip dengan kecepatan cahaya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dulu Allah jelaskan hal ini, para ilmuwan baru menemukan sekarang ternyata langit masih terus meluas. Tsumma stawa al-'arsy. Setelah Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa, Allah memerintah dari arsy kebesaran keagungannya. Artinya Allah tidak meninggalkan kita, tidak meninggalkan langit bumi, tapi semua di bawah pengawasan Allah. Apalagi kita sebagai khalifah, kelak kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Rizki kita para jamaah hadirin sekalian, hanya sebahagian kecil yang dikembalikan pada usaha kita. Selebihnya rahmat karunia Allah. Seorang petani sebagaimana yang kita berikan contoh, dia membajak, membersihkan tanah, disiram, diberikan pupuk, lalu mulai para petani meletakkan tunas-tunas padi. Setelah itu paling petani memperhatikan air, kalau ada gulma dibersihkan, betul nggak? Tapi yang menumbuhkan siapa? Orang yang bekerja di perkebunan, nanam durian sampai dia siap untuk berbuah. Paling petani hanya memberikan pupuk, membersihkan dari benalu, tapi yang menyerap sari-sari buah durian, aromanya, rasanya yang berbeda-beda antara jenis durian satu dengan lainnya, petani apa Allah? Dibungkus dengan apa? Dengan duri untuk menjaga supaya tidak terganggu, karena isinya menggoda. Maka bungkusannya beda, betul tak? Mana yang lebih besar, pekerjaan Allah atau petani? Allah. Artinya kalau kita usaha tambah bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah akan memberikan bantuan dan rahmatnya. Jadi setiap pekerjaan kita jangan pisahkan dari Allah. Ini merupakan rahmat Allah. Allah memerintah dari arsy, jangan dianggap duduk di singgasana seperti manusia, tidak. Tapi ini perumpamaan, karena bahasa yang digunakan bahasa kita. Bahasa kita. Allah duduk di arsy kebesaran keagungannya, maksudnya memerintah dan mengatur. Yudabbirul amra minas sama'il ardh. Allah mengatur, mengeluarkan perintahnya dari langit ke bumi, dibawa oleh malaikat. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kemudian malaikat kembali setelah melaksanakan perintah,
menempuh perjalanan satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Ini kan relativitas waktu kan. Kita karena hidup di bumi, bumi kita yang berputar pada subuhnya di hadapan matahari terjadi perubahan siang dan malam, kemudian mengitari mataharinya selama setahun, itu yang kita kenal. Ternyata begitu orang keluar dari sangkar waktu di bumi dan ruang, keluar hadirin sekalian, dia betul-betul baru merasakan betapa kecilnya, kerdilnya dia, dan betapa sedikitnya pengetahuan yang dimiliki. Dia terbuka matanya selama ini bagikan katak dalam sumur, melihat ke langit sesuai dengan apa? Batasan yang diberikan sumur. Begitu dia keluar, dia menyadari keajaiban waktu atau hukum waktu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang katakan naik pesawat ulang-alik yang nerobos atmosfer, kalau dia terbang dari Jakarta ke Amerika, katakan umpamanya yang tercepat, katakan umpamanya 12 jam, yang biasa komersial 24 jam atau 20 jam. Kalau dia keluar dari atmosfer, ya, kemudian terbang dari luar sangkar waktu kita ini, dia bisa ke Amerika paling 1 jam. Sebagaimana pesawat ulang-alik mengitari bumi kita, ya, dalam 1 hari berkali-kali mengitari. Kenapa? Karena kita ada hambatan, ada hukum-hukum yang membuat kalau pesawat terbang lebih cepat, bisa hadir sekalian dengan benturan udara dan lain sebagainya mengalami kehancuran. Oleh karena itu negara-negara maju sedang berpikir untuk membuat jarak lebih cepat, lebih dekat. Mereka ingin menciptakan pesawat yang bisa menerobos atmosfer, kemudian setelah itu dia bisa langsung menuju Amerika hanya dalam waktu yang singkat dan cepat. Ini tujuannya menerangkan pada kita bahwa Allah mengatur berbagai macam urusan begitu cepat. Jarak 1000 tahun ditempuh hanya apa? 1 hari dalam hitungan kita. Artinya hari-hari bumi kita ini sebetulnya hari-hari yang singkat dan pendek. Lalu hidup kita merasa bahwa kita ini sedang, apalagi kalau sudah mulai berhasil sukses, anak-anaknya juga sukses, dia merasa seolah-olah dia telah meraih apa-apa yang besar. Padahal wa mal hayatud dunya illa mata'u. Jadi yudabbirul amra minas sama'il. Allah mengatur berbagai macam urusan dari langit ke bumi, kemudian kembali bolak-balik menempuh perjalanan 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Kalian tidak akan menjumpai selain dari Allah yang kuasa melindungi kalian kalau Allah menghendaki bahaya, atau yang kuasa memberikan syafaat bagi kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak memenuhi syarat. Jadi kalian tidak akan menjumpai pelindung atau pemberi syafaat, ya, bagi kalian tanpa Allah dan izinnya. Afala tatadzakkarun. Apa kalian tidak sadar dan belajar dari semua ini? Banyak kaum muslimin bergantung berharap dari syafaat Rasul. Betul, syafaat ada, bahkan bukan hanya Rasul, para syuhada, para ulama dan orang-orang yang berjasa akan mendapatkan hak memberikan syafaat, tapi dengan syarat. Yang diberikan syafaat harus memenuhi syarat. Dia mengerjakan sholat, dia beriman pada Allah, dia mengerjakan sholat, dia melaksanakan kewajiban Islam. Cuma ada kekurangan-kekurangan, ada dosa-dosa yang dilakukan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan hak menerima syafaat dari Rasulnya, dari juga para syuhada, dari keluarganya, hingga orang yang lebih rendah derajatnya, asal dia beriman, melaksanakan perintah Allah, disatukan dengan kedudukan tinggi tanpa mengurangi pahala yang lebih tinggi, sebagaimana keterangan Al-Quran. Jadi ingat, mata kalian, perhatian kalian harus tertuju pada Allah. Jangan menentang Allah lalu bilang, saya akan datang kepada Rasulullah. Dia menentang Allah, saya akan datang kepada para wali untuk mohon perlindungan dari mereka, karena para wali ini mempunyai muka kedudukan di hadapan Allah. Ini salah besar. Kita bekerja untuk Allah, berharap dari Allah, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam orang yang diberikan syafaat oleh Nabi kita. Tapi kalau mempermainkan agama, kemudian peringatan maulid dibesar-besarkan,
dengan harapan nanti Rasul akan memberikan syafaat meralat hukum Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kuasa untuk berubah? Betul hadis kalian. Jadi, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahada. Itulah Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa. Di hadapan para penentang, pembangkang yang sombong, Allah maha perkasa. Ar-Rahim, tapi di hadapan hambanya yang saleh, Allah maha penyayang. Keperkasaannya bukan untuk menindas dirinya, tapi keperkasaan Allah untuk melindunginya. Rahmatnya Allah akan limpahkan, demikian pula kecintaannya. Saya mau tanya, kira-kira yang diurus sama Allah cuma orang kaya aja? Atau pejabat tinggi? Atau ulama-ulama, kiai-kiai atau habib-habib? Tidak. Semua hambanya diperlakukan dengan adil. Siapa yang datang mendekat satu langkah, Allah akan datang 10 langkah ke hadapannya. Walaupun dia orang jelata. Tapi siapa yang mundur, yang menyombongkan diri, siapapun dia, tidak akan ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlakuan Allah begitu adil dan mulia. Jangan seperti kita masih kecil, orang-orang kampung atau di pesantren, kamu sih enak Habib, biar maksiat, biar apa, pada akhirnya masuk kantong Rasulullah SAW. Ini merusak. Rasulullah memberikan hidayah buat umat, atau masyarakat awam dibawa jerumuskan cucu Rasulullah ke dalam neraka. Kamu sih enak, biar buat maksiat, buat apa aja, meninggalkan sholat, kamu akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Biar dia berbuat jahat, maksiat, pada akhirnya bakal balik ke jalan Rasulullah. Dari mana ini semua omongan? Ini omongan luar biasa dosanya, dan Rasul bakal marah luar biasa terhadap orang yang mengeluarkan ucapan seperti ini. Kenapa? Merusak anak cucu Rasulullah yang seharusnya diingatkan kalau dia bersalah, ittaqillah, kamu malu, keturunan orang-orang baik kamu rusak diri kamu. Betul enggak? Jadi sayang, sungguh sayang orang ya, tujuannya untuk apa? Untuk paling tidak apa? Mungkin dia mau menghibur dirinya ya. Mungkin dia tanpa disadari bahwa ini merupakan apa namanya? Jalan yang salah, tapi rupanya ingin mencari muka dengan cara seperti ini. Tanya, kita sama-sama beliau Ustaz Hamzah di pesantren itu paling sering dengar beginian. Sampai kalau ada Habib minum khamr, itu bukan khamr yang diminum, itu susu. Cuma Allah menguji kamu cinta sama Habib apa enggak. Jadi harta yang salah pun dibenerin, yang bencong diluruskan. Akhirnya orang semakin hancur dan semakin rusak. Waliyadzubillah. Nah, sedikit lagi. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang telah mempercantik, memperindah semua yang diciptakan. Coba perhatikan ciptaan Allah. Ada nggak hari sekalian yang cacat, yang buruk? Mungkin orang bilang, bagaimana kalau bayi lahir cacat? Cacatnya bayi bukan karena Allah, karena perilaku manusia. Ibu yang sedang hamil bisa aja merokok, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak baik ya, atau makan yang tidak sehat, akhirnya menimbulkan gangguan pada kandungannya. Tapi kalau dari Allah tanpa intervensi tangan manusia, dalam keadaan baik dan mulia. Dia yang mempercantik, memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Lalu Allah berikan dan memperagakan di sini hadis sekalian bukti-buktinya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Unsur-unsur ya, yang sederhana yang kita jumpai di mana-mana tempat. Bahkan Allah sebutkan min hama'im masnun, dari tanah yang berwarna hitam yang berbau tidak sedap. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada kita dari mana asal usul wahai manusia. Juga untuk membuktikan kebesaran Allah yang mampu menciptakan dari bahan baku yang sederhana menjadi betul-betul makhluk yang amat menakjubkan. Yang memulai penciptaan manusia pertama kakek nenek kita langsung dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Lalu anak keturunannya diciptakan Allah dari sari-sari pati tanah yang dimakan oleh ayah ibunya. Sang ayah melahirkan sperma, sebagaimana asal usulnya dari tanah yang berbau tidak sedap, keluar juga sperma dari saluran kotoran hadis sekalian untuk membuktikan
Jangan sombong wahai manusia. Kamu bukan dari cairan berlian atau emas, dari sari-sari pati tanah yang melahirkan cairan yang hina dan rendah. Kemudian dari ibu yang dimakan dari sari-sari pati tanah lahirlah ovum atau telur. Terjadi pembuahan, kemudian dia mulai membelah dirinya hingga Allah namakan dirinya sebagai Rabbul Falak. Seperti sahabat jelaskan bahwa falak ini membelah. Bagaimana bukan hanya biji-bijian, sampai kepada sperma yang telah membuahkan ovum juga dia mulai membelah dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, mulai membentuk dan merajut di tengah-tengah kegelapan, keajaiban dan keagungan Allah. Kemudian thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu, terjadi lompatan yang amat menakjubkan. Dari asal usul yang begitu rendah, mirip dengan apa? Kupu-kupu yang asalnya ulat, bersembunyi dalam kepompong. Begitu dia keluar dari ulat yang tadinya tidak menarik, terbang dengan warna-warni keajaiban yang luar biasa betul-betul. Saksikan coba pelompatan yang terjadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Betul-betul amat menakjubkan, warna-warni yang begitu menakjubkan. Bahkan sampai para ahli lukis mengatakan apa? Kalau warna-warni tersebut ya ditempatkan oleh manusia untuk menjadi lukisan, hasilnya tidak baik, nggak cocok sama sekali. Tapi kenapa warna-warni yang diberikan Allah pada kupu-kupu begitu menakjubkan? Terkadang 2 warna yang tidak mungkin disatukan. Tsumma sawwahu, Allah sempurnakan penciptaannya. Wa nafakha fihi min ruh, ini yang membuat manusia juga mengalami lompatan pada akal dan jiwanya. Allah tiupkan dari ruhnya. Ini rahasia besar yang Allah tidak jelaskan. Allah tiupkan dari ruhnya ke dalam tubuh tersebut, terjadi lompatan yang amat menakjubkan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida, Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan Allah berikan kalian afidah. Afidah jamak fuad, itu potensi-potensi kemampuan yang Allah berikan pada otak manusia. Bukan hanya memori, tapi juga memproses data ya, melahirkan kesimpulan. Ini semua dalam benak ya, yang Allah ciptakan pada tubuh manusia atau pada kepala manusia. Kalau qalb tempatnya di sini, kalau afidah jamak fuad tempatnya di sini. Allah jamak afidah karena potensi akal itu bermacam-macam. Bukan hanya menyimpan memori yang masuk, input yang masuk melalui mata, telinga, melalui ilmu pengetahuan, bahkan mengurai datanya sampai disebutkan dalam 1 detik otak manusia mampu mengoperasikan 1 triliun data hanya dengan menggunakan energi 20 apa? 20 watt. 20 watt digunakan energinya, mampu mengoperasikan dalam 1 detik 1 triliun data. Ini penemuan ilmu pengetahuan yang terakhir. Kalau digunakan ya, menggunakan katakan mega komputer, dibutuhkan kurang lebih 5 megawatt listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dalam 1 detik tersebut 1 triliun data. Berarti otak manusia, kemampuan manusia di atas berbagai macam penemuan manusia, karena semua merupakan produk dari makhluk yang bernama manusia yang Allah ajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, berikan juga kecerdasan yang luar biasa. Qalilan ma tashkurun. Tapi di mana kalian? Sedikit sekali dari kalian yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Uraian keterangan Allah ini sesuai dengan fakta realita yang ditemukan manusia dari masa ke masa. Al-Quran berbicara dengan hak dan benar, maka dengan kita mengenal Allah kekuasaannya, kita dapat membuktikan bahwa Al-Quran sebuah kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Nah, ini merupakan salah satu pembuktian. Dan saya yakin ya Bapak Ibu, semakin membaca Al-Quran meresapinya akan menemukan betul-betul kebenaran yang pasti dan tidak meragukan. Tidak ada yang namanya dugaan, prediksi, ramalan, tapi Quran berbicara tentang kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu Allah berikan akal dan pengetahuan yang membantu manusia untuk membuktikan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersama hari ke-11 dari bulan Ramadan ini, semoga tidak bergantung pada amal kita. Amal hanya merupakan sebab, tapi dengan rahmat, kemurahan Allah, kasih sayang Allah pada makhluknya yang lemah,
Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan kita dari dosa-dosa kita, memperbaiki jiwa kita yang rusak, menguatkan betul-betul kecintaan pada kebajikan dan kemuliaan, membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar, membantu kita untuk menyempurnakan puasa kita yang mungkin tinggal 19 atau 20 hari lagi. Mudah-mudahan kita bersama-sama kumpul pada hari-hari kita bersama-sama berzikir, Allah subhanahu wa ta'ala satukan kita bersama-sama, kita pada saat menghadap ke hadapan Rasul. Dengan bersama-sama ini kita menunjukkan, ya Rasulullah, kami lakukan semua ini karena ingin mencontoh kamu dan mengimani kamu. Maka sebagai penutup, ya, dengan doa yang diajarkan Imam Ali, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya man dzikruhu syarafun lidzakirin. Ya Allah, mengingatmu merupakan kemuliaan bagi kami, bagi para penzikirmu. Wa ya man syukruhu fawzun lisyakirin. Sedangkan bersyukur kepadamu ya Allah merupakan pintu kesuksesan kami. Wa ya man ta'atuhu najatun lil muti'in. Sedangkan ketaatan kepadamu ya Allah merupakan jalan keselamatan kami. Washghal qulubana bidzikrika an kulli dzikrin. Sibukkanlah ya Allah hati kami dengan berzikir kepadamu dari berbagai macam urusan yang lain. Wa alsinatana bisyukrika an kulli syukrin. Dan basahkanlah ya Allah lidah kami dengan selalu bersyukur kepadamu. Wa jawarihana bi ta'atika an kulli ta'ah. Dan tundukkan, kendalikan ya Allah jasad-jasad kami untuk selalu mentaatimu. Fa in qaddarta lana faraghan min syughlin faj'alhu faragha salamatin la tudrikuna fihi tabi'ah wa la talhaquna fihi sa'mah. Seandainya kamu berikan kami waktu-waktu luang ya Allah, jangan biarkan waktu luang kami berisikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadikan waktu luang kami ya Allah waktu-waktu luang yang bermanfaat bagi kami. Hatta yatawalla kutabul sayyiati, hatta yatawalla kutabus sayyiati bi sahifatin khaliyatin min dzikri sayyiatina. Hingga malaikat-malaikat yang kau tugaskan menulis keburukan kami kembali ke hadapanmu dengan lembaran yang kosong dari segala keburukan. Wa yatawalla kutabul hasanati bi sahifatin, wa yatawalla kutabul hasanati masrurina bima katabu min hasanatina. Dan malaikat yang kau tugaskan mencatat kebaikan kami kembali dengan riang membawa catatan amal-amal kebaikan kami yang memenuhi lembaran-lembaran kami ya Allah. Dan apabila datang saat-saat panggilanmu ya Allah, hari-hari umur kami yang telah berakhir, dan datang utusanmu yang menjemput kami dan tak mungkin kami dapat mengelak daripadanya, jadikanlah ya Allah sebagai penutup amal kami taubat yang benar-benar tulus kepadamu, yang membersihkan kami dari segala dosa. Dan jangan kau singkap keburukan kami ya Allah di hari kemudian nanti hadapan makhluk-makhlukmu. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.